Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian ya, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Fokus konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Oke, dan pada kartu yang pertama, wow, aku punya Justice di sini. Justice muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Oke, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan, keadilan, dan bahkan sebuah kemenangan. Nah, dari situasi dan kondisi ini tentu ini adalah sebuah hal-hal yang sangat-sangat positif yang akan ya ataupun sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Sebuah kemenangan dan keadilan inilah nantinya yang sepertinya akan mengubah kehidupan kamu, teman-teman. Ya, mungkin bisa jadi kehidupan kamu nanti akan dibanjiri dengan keberuntungan. Bisa jadi kehidupan kamu nanti akan dipenuhi dengan keberkahan, ya, dan sebuah impian, keinginan kamu akan banyak terwujud di situ, teman-teman. Oke, kemudian aku punya desan. Nah, desan ya. Jadi, dari kartu kedua ini, teman-teman, kalau aku lihat sebenarnya ya, kehidupan kamu akan semakin bahagia. Hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Oke, kemenangan besar akan kamu dapatkan, akan kamu peroleh. Ketika kita berbicara terkait dengan kondisi kehidupan sosial, maka segala sesuatunya nantinya akan berjalan dengan baik, lancar gitu, sesuai dengan harapan kamu ya. Doa kamu ya, teman-teman. Ya, kehidupan sosial berarti meliputi tentang perihal pekerjaan kamu, nanti yang akan lancar insya Allah, teman-teman. Kemudian di dalam usaha bisnis kamu itu yang paling terpenting gitu sih. Apalagi ketika memang saat ini teman-teman Gemini kamu sedang terfokus terhadap usaha bisnis gitu sih. Kamu berharap bahwasanya bisnis dan usaha kamu itu bisa berkembang. Maka ya akan kamu dapatkan. Dan kemudian apa ini juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ya. Bagi kamu teman-teman Gemini yang kemarin mungkin hingga saat ini masih mengalami beberapa masalah kondisi kesehatan yang nggak begitu baik, nggak begitu stabil, maka kali ini teman-teman, yang aku lihat ya kamu akan mendapatkan kembali sebuah kondisi kesehatan yang lebih baik, jauh lebih baik. Oke, kemudian aku punya Queen of Wands ya, ataupun Ratu Tongkat. Nah, Ratu Tongkat muncul hadir ya teman-teman untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana, teman-teman, ya, pada akhirnya sebuah pencapaian itu cukup nyata. Pada akhirnya sebuah komitmen yang kamu jaga dengan baik, sebuah kesabaran yang kamu lakukan dengan baik, teman-teman, akan membawa sebuah perubahan yang memang nggak main-main. Kalau dikatakan kehidupan kamu akan berubah 180 derajat, ya insya Allah akan kamu dapatkan. Memang, dengan satu catatan teman-teman, apa yang terjadi ini tentu berkaitan tentang apa yang sudah kamu lakukan. Apa dan sedang apa yang kamu lakukan saat ini, selama ini teman-teman. Ketika memang selama ini kamu sudah bersungguh-sungguh, kerja keras, ikhtiar, doa, ya, maka akan kamu dapatkan peluangnya cukup besar. Tetapi ketika kamu tidak mau berupaya berusaha, ya mau bagi, jadi bagaimana kehidupan yang lebih baik itu akan kamu dapatkan? Aku rasa akan dan cukup sangat sulit, teman-teman. Oke,
Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Wands. Nah, tiga tongkat muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu keempat ini ya, yang aku lihat memang sebuah transisi kehidupan baru nih, sebuah kehidupan baru yang akan lebih dan lebih positif ya, akan penuh dengan keberkahan ya, keberuntungan. Pokoknya kalau dikatakan kehidupan kamu akan lebih sukses ya, insya Allah akan kamu mendapatkan, akan kamu terima. Inilah sebuah bentuk manifestasi dari itu semua teman-teman ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi dari teman-teman Gemini ataupun keuangan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini bagaimana ya. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Three of Swords ya, tiga pedang muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Nah, melihat energi kartu pertama ini ya, dapat aku akui, mohon maaf teman-teman kalau dikatakan lagi kecewa ya seperti itu ya. Kalau dikatakan lagi gagal, kalau dikatakan lagi ada masalahnya ya seperti itu sih sebenarnya teman-teman ya. Ada masalah keuangan ya yang sedang terjadi. Ada pengkhianatan juga di situ ya, penipuan teman-teman ya. Ada oknum yang sepertinya menjebak kamu ataupun kamu sedang terjebak di dalam sebuah masalah-masalah yang cukup sulit. Nah, bagaimana? Apakah bakal ada perubahan di sini? Ya, apakah bakal ada potensi kamu akan kembali hidup lebih baik ya, teman-teman? Ada kok. Peluang itu selalu ada datang ya. Jadi nih, aku lihat aku punya Ace of Wands. Ini kartu yang menggambarkan teman-teman tentang adanya sebuah apa nih, seperti pencapaian gitu sih. Ada pencapaian ataupun penaklukan teman-teman ya. Pencapaian dan penaklukan inilah yang sebenarnya berkaitan tentang sebuah rasa takut di dalam diri kamu. Jadi masalah apapun yang sedang terjadi harus dihadapi teman-teman. Ya harus dihadapi. Ya jangan lari dari kenyataan yang ada. Karena semakin lari kehidupan kamu akan semakin sulit. Ya kamu nggak akan tenang. Tetapi ketika kamu berani di dalam mengambil sebuah sikap langkah yang tepat teman-teman, maka ini yang akan kamu dapatkan. Apa? Three of Cups. Tiga cangkir. Jadi dari kartu ketiga, keempat ini mohon maaf ya teman-teman. Sangat tergambar banget ya. Secara visualisasi ada sebuah pencapaian bersama. Ada kesuksesan bersama. Nah, dari sebuah pencapaian kesuksesan bersama inilah yang nantinya akan ya membawa sebuah perubahan di situ teman-teman. Ya, perubahan apa ya? Kondisi keuangan kamu lah akan lebih baik. Kondisi keuangan kamu lah nanti akan lebih lancar. Yang sedang terpuruk insya Allah akan stabil. Yang saat ini sedang stabil, maka pencapaian terbesar ini mungkin yang akan mengantarkan kehidupan kamu akan jauh lebih baik lagi, lebih sukses lagi, teman-teman. Ya, ataupun ada rezeki yang lebih berlimpah lagi nanti. Oke, next kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini. Oke, sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Dan pada kartu yang pertama aku punya Nine of Cups, 9 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sudah berumah tangga. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman yang aku lihat adalah sebuah kondisi kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan ya. Untuk masalah ekonomi sih baik banget, positif banget teman-teman. Harus bisa lebih menghargai lah ya, mensyukuri sih terhadap segala hal yang sudah didapatkan. Kemudian aku punya Queen of Swords ya, ataupun Ratu Pedang teman-teman ya. Sejauh ini ataupun dalam pekan ini yang aku lihat memang nggak ada sih masalah-masalah yang negatif ya, ataupun masalah-masalah yang cukup berat. Ada sih mungkin masalah, tetapi nggak terlalu berat ya teman-teman, masih dapat teratasi yang aku lihat, masih dapat dikendalikan dengan baik ya, dan malah kehidupan kamu akan semakin bahagia nih. Nah ini juga nih hadir ya, aku punya Ten of Pentacles. Jadi dari kartu ketiga ini teman-teman, ini kartu menggambarkan bahwasanya memang kehidupan kamu lagi baik-baiknya nih, tetapi ya itu masalah itu tadi yang timbul dari pihak-pihak ketiga teman-teman, yang selalu membuat sebuah propaganda ataupun hal-hal buruk ya.
Pihak ketiga di sini bukan berarti ada wanita lain, pria lain ya. Bisa jadi juga sih. Tetapi bisa jadi pihak ketiga di sini adalah oknum-oknum yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga kamu. Nah, itu yang aku lihat. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke. Nah, aku punya Six of Wands ya. 6 tongkat, teman-teman. Seseorang sulit untuk move on ya. Seseorang sulit melupakan kamu dan penuh dengan penyesalan ketika kamu bahagia dengan yang lainnya. Nah, itulah ketika seseorang telah menyia-nyiakan ya sebuah hubungan, ketika seseorang itu sudah disia-siakan, seseorang itu sudah menyia-nyiakan seseorang yang sebenarnya tepat ya, dan ketika bahagia dengan yang lain ya dia menyesal banget teman-teman ya, karena kehidupan dia itu nggak ada bahagia-bahagianya gitu sih ya. Ada harapan ataupun keinginan dari dia itu mencoba untuk kembali kepada kamu teman-teman. Aku rasa sih jangan sampai itu bisa terjadi ya teman-teman. Kenapa? Ya kehidupan kamu yang baru ini sudah cukup positif banget ya, orang yang sangat berkomitmen, orang yang bisa memberikan kamu sebuah kedamaian dan kenyamanan. Yang penting nyaman ya di dalam sebuah hubungan, karena ketika hubungan itu nyaman insya Allah akan berjalan dengan lancar langgeng teman-teman ya, daripada harus memilih sebuah kehidupan di masa lalu yang hanya akan membawa sebuah beban gitu sih teman-teman ya. Jangan sampai hati kamu goyah ya, dan jangan sampai kamu terpercaya kembali, terperdaya kembali teman-teman oleh ucapan-ucapan manisnya ya. Kamu lihat deh trik recordnya seperti apa, apakah kamu ingin tetap ataupun kamu ingin mengulang kehidupan masa-masa yang penuh dengan kekecewaan ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo ya, single mom dan single dad. Oke, dan aku punya Queen of Cups ya, Ratu Cangkir muncul hadir teman-teman. Melihat energi kartu pertama ini, kalau dikatakan kehidupan kamu saat ini lagi menanti menunggu ya, mungkin seperti itu ya, tetapi juga terfokus sih terhadap hal-hal yang lain teman-teman ya. Mungkin kita katakan 50-50 ya, ada yang menanti jodoh ya, pasangan hidup, dan ada yang menanti kesuksesan ya, ingin lebih sukses terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kemudian aku punya The Hanged Man teman-teman ya. The Hanged Man ini sebuah sikap pasrah, artinya memang nggak terlalu muluk-muluk banget lah ketika Tuhan itu sudah sudah akan mempertemukan, mendekatkan ya, mungkin ya kamu akan jalani. Ketika belum juga kamu nggak terlalu terobsesi banget sih teman-teman, cukup sabar di sini. Nah, oke. Kemudian aku punya Ace of Pentacles teman-teman ya. Ketika seseorang itu sudah yakin terhadap rencana-rencana baik dari Tuhan yang masing-masing, maka sebenarnya kebaikan itu akan segera dia dapatkan teman-teman. Ya, ya Tuhan tahu kapan di mana momen kamu itu sudah siap untuk menerima kehidupan yang baru, kehidupan asmara yang baru teman-teman. Dan di sini ya keberuntungan itu sudah akan memihak kepada kamu. Keberuntungan dari kondisi kehidupan sosial ya bagi kamu teman-teman Gemini yang berharap kehidupan sosial kamu bisa meningkat, berkembang ya, itu akan kamu dapatkan. Dan jodoh asmara juga, insya Allah teman-teman ya. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini ya sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, dan nah pada kata yang pertama aku punya Knight of Wands ya, kesatria tongkat muncul hadir. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman yang aku lihat mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, kalau dikatakan sedikit berputus asa mungkin seperti itu ya. Sedikit berputus asa terhadap sebuah perjuangan gitu sih. Lagi berjuang tetapi terlihat sedikit berputus asa. Kenapa? Sedikit pesimis gitu teman-teman. Ada ketimbangan, keraguan gitu teman-teman yang ngerasa kayaknya kok berbeda banget gitu sih. Perbedaannya mungkin dalam arti seperti ini ya. Banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Contoh dari kehidupan sosialnya, ya, dari pendidikannya. Mungkin banyak hal-hal yang kamu rasa itu nggak mungkin terjadi, teman-teman. Nah, kita kan lihat dari kartu ketiga, apakah kedekatan kamu dengan seseorang ini akan berdampak positif ya, atau seperti apa, teman-teman? Nah, aku punya The High Priestess, teman-teman. Jadi, dari kartu ketiga ini, kalau dikatakan apakah masih berpeluang, berkesempatan, ya mungkin seperti itu ya, teman-teman. Sebenarnya yang namanya jodoh juga nggak tahu ya, apakah dia nanti bakal berjodoh atau tidaknya dengan kamu gitu sih.
Tetapi ketika kamu selalu positive thinking, artinya ya udah deh, nggak usah terlalu memandang apapun. Yang penting saat ini adalah kamu berjuang dulu gitu sih. Mau gagal atau berhasil itu masalah belakang. Ya, yang penting ada ikhtiarnya, ada usahanya, ada perjuangannya, teman-teman. Ya, setelah itu baru biar semesta nanti bekerja dengan cara sendiri. Ketika memang dia adalah seseorang yang akan ditakdirkan dengan kamu, pasti dia akan menjadi pasangan kamu, dan itulah teman-teman ya. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan. Oke, dari teman-teman Gemini ya, dalam pekan ini 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar ya. Oke, yang pertama aku punya tanggal 16, tanggal 3, kemudian ada tanggal 20. Kemudian aku punya tanggal 22, tanggal 7, dan tanggal 1. Next, ada tanggal 17, 31, dan tanggal 19. Oke, dan yang terakhir ya, aku punya tanggal 26, tanggal 5, dan tanggal 19. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.